Welcome to Ecclesias Podcast. Oh, Jo, ketemu lagi kita. Ya. Ini apa yang kamu kejar? Topiknya tetap sama pada minggu kedua, tapi kita punya subtopik ya, Jo. Ya. Pada minggu ketiga ini apa yang mau kita bahas rencananya? Pada minggu yang kedua ini kita akan membahas tentang Behind My Obsession. Behind My Obsession. Iya, kok. Ya. Sebelum melangkah lebih lanjut, semoga Youters nggak bosan-bosan ya dengar suara-suara kita ini. Iya. Kita tetap akan menemani dalam minggu-minggumu. Iya. Minggu-minggumu. Sama ini kok, aku mungkin mau kasih catatan. Pastikan teman-teman ketika kalian mendengarkan episode yang hari ini, kalian juga sudah mendengarkan yang minggu lalu. Minggu lalu agar kita bisa mendapatkan informasi itu secara utuh. Relate Betul banget loh. Minggu lalu Iya. juga topiknya pembahasannya juga luar biasa, benar-benar Iya. dalam. Kita merasa sangat diberkati minggu lalu. Ya. Minggu ini benar-benar kita ada tantangan baru nih. Ini ada beberapa sharing-sharing yang mungkin akan merubah hidup kita. Amin. Tentunya masih dengan narasumber yang sama, Pak Agung yang sudah hadir bersama-sama dengan kita. Iya. Selamat malam Pak Agung. Selamat malam, ketemu lagi. Iya. Ketemu lagi Pak Agung. Youters Ecclesia Podcast. Ya, ya. Pak Agung, kita sudah menjalani penjelasan informasi tentang obsession in my life, tentang pembahasan visi, ambisi, dan obsesi itu sendiri, Pak Agung. Nah, di minggu ini sebenarnya kita akan lebih membahas apa sih yang ada di balik ambisi kita atau obsesi kita ini. Jadi kita pengen tahu bagaimana sih sebenarnya orang itu bisa sampai punya yang namanya obsesi. Oke. Baik, sebelum saya menjawab, perkenankan saya akan mengulas sedikit ya. Iya. Jadi obsesi itu berawal dari pembahasan yang lalu ya, minggu lalu ya. Jadi obsesi bermula dari visi yang kita hayati dengan makna yang lebih dalam itu, atau kalau orang bilang sampai di hati. Visi itu di otak dulu, dipahami secara kognitif, lalu kalau sudah masuk ke hati itu namanya ambisi, dan ketika ambisi itu dibuai dan itu semakin besar yang menggerakkan seluruh energi kita mulai dari kepala sampai kaki, itu berarti namanya obsesi, begitu ya. Nah, pertanyaannya dari mana obsesi? Artinya yang membentuk obsesi kan gitu. Mungkin yang lebih tepat dari mana visi itu ya, karena yang diawali dari visi kan. Iya. Semua pasti dari visi ya Pak. Semula dari visi. Kalau orang nggak punya visi, nggak mungkin punya obsesi kan gitu ya. Iya, betul. Itu. Nah, visi itu dari mana ya awalnya? Berbagai macam aspek sih, gitu. Ada yang karena masa lalunya sehingga dia ingin membalas masa lalunya dengan menjadi sesuatu atau seseorang. Itu akhirnya menjadi visi dan akhirnya menjadi ambisi. Contoh, aku terlahir dari keluarga miskin. Aku tidak mau miskin. Visi hidupku apa? Aku menjadi orang kaya. Nah, lalu itu menjadi ambisi karena itu begitu digeluti, akhirnya menjadi suatu obsesi buat dia. Aku mesti kaya. Kalau udah obsesi itu kayanya sudah bukan menjadi kaya, tapi berapa mobil, berapa rumah gitu sudah. Itu sebagai Over ya Pak ya, sudah. Karena menjadi obsesinya. Ya. Lebih karena materi ya Pak, uang ya berarti. Ya karena tadi di latar belakang karena dia sangat miskin. Ya. Makan saja nggak bisa gitu. Jadi bisa karena masa lalu yang membuat visi dan akhirnya seorang menjadi terobsesi terhadap sesuatu gitu. Atau bisa jadi karena keadaan sekitar. Misalnya Soekarno lihat bangsanya itu dijajah lalu miskin gitu ya. Lalu menjadi visinya sehingga dia membentuk satu partai kan waktu itu, Partai Nasional Indonesia namanya. Ini sejarah ya. Dan itu menjadi visi, menjadi ambisi hidupnya dan akhirnya menjadi obsesi dia. Menjadi obsesi dia begitu. Sehingga ketika dia menjadi obsesi sampai dia mengatakan aku pun di penjara. Itu kan Soekarno pernah di penjara yang ditangkap sehingga dia ada mengeluarkan satu pledoi itu. Betul. Nah, itu kan penjaranya kecil sekali itu. Dia pernah sampai diasingkan kemana-mana sampai di daerah Papua sana yang penuh dengan malaria gitu ya. Obsesinya adalah Indonesia merdeka sehingga aku pun berani mati hanya untuk Indonesia merdeka. Jadi keadaan sekitar itu membuat seseorang bisa memiliki visi dan akhirnya menjadi suatu obsesi. Berarti
kalau yang tadi berdasarkan kebutuhan atau egonya dia, Ya. sekarang dia sudah mulai sosial. Oh, ya. Ya, paham kan ya? Paham, Sekarang paham. dia lihat kepentingan sekitarnya, bukan kepentingan dirinya. Mm. Nah, ini berarti obsesi yang lebih meningkat lagi, derajat nilainya itu lebih Kelasnya naik. kelasnya ya? lebih naik. Iya. Kalau tadi kan untuk aku. Untuk aku. Nah, ini contoh Pak Presiden Soekarno ini sudah lebih ke naik untuk orang kepada lingkungan, Untuk bangsanya. untuk bangsanya itu. Nah, yang lebih bagus, lebih luas lagi kalau itu untuk universe. Universe. Iya, universe itu bisa diterjemahkan macam-macam ya. Iya. Itu. Dan yang lebih tinggi lagi itu kan memang untuk kerajaan Allah yang kalau kata Alkitab itu ya visi kerajaan Allah itu dari Tuhan sendiri, itu kepentingan Tuhan itu. Dan untuk kepentingan Tuhan kan juga ujung-ujungnya untuk kepentingan manusia kan. Mengasihi Allah sama dengan mengasihi manusia gitu. Tapi start point-nya berbeda. Start point-nya berbeda. Itu. Oh. Berarti aspek-aspek yang membentuknya itu selain dari mata kita yang memulai visi ini juga dari lingkungan kita juga bisa memicu itu. Betul, lingkungan kita bisa, Keluarga kita juga bisa ya, Pak. keluarga kita juga bisa. Itu orang terdekat ya kan. Ya, orang terdekat. Heeh. Aku pun memiliki suatu visi menjadi suatu obsesi seperti apa ya, Martin Luther King misalnya ya. Iya. Martin Luther King mungkin berawal dari dia. Tapi lalu dia lihat lingkungannya, sekitarnya. akhirnya dia bekerja untuk orang kulit hitam kan begitu. Mungkin ada keluarganya yang pernah tersakiti karena perbedaan rasisme yang sangat tinggi waktu itu di Amerika. Iya, betul. Dengar-dengar kayak gini nih, kadang-kadang kita merasa apa ya obsesi kita, Jo? Lah, Nah, ini. ayo. Kalau saya ditanya apa obsesi saya, ya kembali lagi visi saya, karena saya seperti yang disinggung Pak Agung di awal, saya ingin menjadi orang yang berhasil di masa yang akan datang. Nah, masalahnya berhasil ini kan masih dalam kondisi yang nggak terukur ya guys. Ada yang bilang 5 rumah cukup, ada orang bilang 5 rumah kurang. Ada yang orang gini merasa kurang. Jadi ya kembali lagi lah, kita, saya, Ko Steven, Pak Agung sendiri, bahkan users sendiri yang mendengarkan, tentu kalian punya yang namanya obsesi. Apa sih yang mau dicapai dan aspek-aspek apa aja sih sebenarnya? Atau mungkin kita masih baru punya visi atau masih di ambisi. Iya, Kalau saya rasa sih paling banyak mungkin masih di ambisi. masih diambisi ya. Iya, orang memiliki visi dan kita semua users pasti punya ambisi, pingin something, pingin ada goal dalam tahun 2022, goal 2023. Tapi kalau membicarakan obsesi mungkin belum semua orang sampai memiliki obsesi ini ya. Iya. Ya, Ada orang punya ambisi tapi gagal melakukan kan karena entah apa ke-trigger sesuatu, Iya, akhirnya betul. mandek ya Pak ya. Ya, Atau ganti visi yang lain, Pak. Ah, bisa Yang jadi. lebih urgent jadi ambisinya yang satu turun, ambisi yang lain naik Bisa lagi. jadi. Gitu ya. Bisa jadi itu, bisa jadi. Swing apa berganti ya. iya betul. Berganti visi. Padahal belum tercapai, sudah ganti yang berganti lain. Ganti yang lain. Nah, Iya. itu. Berarti itu kalau kendaraan tuh visinya kurang pakem. Pakem. Aduh. Ada hubungan nggak Pak sama prinsip hidup? Ada hubungan. Prinsip hidup itu juga akan mempengaruhi visi, ya, value, pendidikan, kebutuhan, need kita, pengalaman hidup, ya itu macam-macam kompleks ya. Itu semua aspek-aspek yang bisa membangun Iya. kita betul. punya visi, ambisi, lalu Iya, obsesi. iya. Kalau bicara pribadi tadi kan bisa bicara kebutuhan, bisa bicara values kita, ya. Mungkin aspek satu lagi yang bisa saya tambahkan waktu, Pak. Waktu, Ya, jadi saat ini saya nggak memiliki visi dan obsesi ini, tapi bergulirnya waktu seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun, 5 tahun, obsesi itu dan visi itu jadi saya miliki. Mungkin bisa juga waktu salah satu aspek yang membentuk ini ya, obsesi kita Benar, ya. iya, bisa jadi. Lanjut gimana Jo? Iya. Apakah ada hal-hal lain yang perlu kita tahu ini? biasanya Iya, akan menjadi ambisi itu kalau sudah melibatkan emosi Oh, di hati kan. di hati. Itu. kalau sudah emosinya kena, Kena, berarti sudah menjadi suatu ambisi itu. itu langsung cepet kayak Cepet. jalan tol. Oh, Ambisi itu. langsung obsesi lagi. Nah, kalau sudah langsung dunia tuh konsisten, berarti sudah menjadi suatu obsesi, kan. Obsesi. Iya. Itu. Itu dia. Terkadang
orang itu dihadapkan kepada suatu kondisi di mana aku takut bermimpi besar karena aku tahu di depan ini aku harus melakukan sesuatunya juga berat. Aku pengen punya goals yang tinggi, diikuti juga obsesi yang harus dilakukan juga nggak main-main. Sebenarnya gimana sih Pak caranya kita itu mengukur kapasitas kemampuan diri kita itu seberapa sehingga ketika kita melakukan segala sesuatu termasuk obsesi tadi yang sudah kita singgung di minggu yang lalu ya, obsesi itu baik adanya kalau kita punya sesuatu hal yang dicapai itu benar. Ketika kita sudah susun tujuan hidup yang benar, kita tahu, oh aku ngejarnya ini kayaknya sulit nih. Aku nggak mampu kayaknya ini ngerjain ini. Ganti aja lah yang lebih pikirku gampang dilakuin karena aku tahu kapasitas diri. Gimana Pak Agung supaya kita itu benar-benar nggak sampai di hati doang, tapi ketika kita melakukannya itu benar-benar sampai tuntas gitu loh Pak. Jadi atau hal itu termasuk obsesi atau ambisi Pak? Apakah sudah termasuk obsesi yang barusan Juju contoh yang Juju sampaikan? Iya, untuk menjadi satu obsesi itu memang kita perlu berhitung. Iya. Berhitungnya itu sesuai dengan kapasitas kita atau enggak. Ya, kita mampu melakukan atau tidak. Kita sudah menjadi visi, tapi ternyata kita nggak mampu melakukan. Akhirnya tadi visinya kurang pakem, lewat lagi ke visi yang lain gitu. Karena ketika kita melakukan visi itu pasti ada tantangan dan kesulitan. Iya. Iya kan? Kesulitan apapun lah yang tidak kita bisa prediksi atau yang bisa kita prediksi. Nah, kita bisa handle enggak gitu dengan kapasitas kita. Jadi memang untuk menentukan visi itu memang diperlukan suatu pemahaman terhadap kapasitas kita begitu. Karena kapasitas kita itu. Baik itu yang alamiah maupun yang itu supranatural ya. Kalau supranatural kita bicara namanya talent dari Roh Kudus, apa namanya? Talent dari Roh Kudus. Bakat, bukan bakat, apa namanya istilahnya? Kamu talentnya dari Roh Kudus. Nah, itu sudah supranatural ya. Bukan bakat alami. Memang itu Roh Kudus yang kasih gitu. Nubuatan atau apa kayak gitu atau bagaimana? Yang memang secara supranatural tuh Roh Kudus kasih. Jadi kita dapatkan ya Pak ya. Iya, bukan bakat dari kita lahir. Bukan itu. Jadi tiba-tiba out of the nowhere tiba-tiba loh kita kok ada kemampuan di bidang A, di bidang B yang tiba-tiba diberikan gitu kan. Iya, jadi memang itu mujizat sih. Nah, itu berarti kan kita punya kapasitas baik yang kita latih secara alami maupun yang Tuhan kasih itu. Sehingga kita dimampukan untuk contohnya Musa untuk membawa Israel keluar itu susah loh. Dia nggak punya kapasitas, dia ngomong apa bisa ngomong kan gitu. Akhirnya Tuhan perlengkapi dia dengan ada Harun, perlengkapi dia dengan mujizat. Itu kapasitas yang Tuhan berikan sehingga dia bisa melewati itu dan dia berhasil membawa Israel keluar dari Mesir begitu. Berarti tadi kalau di tengah-tengah jalan kita sudah meragu dengan diri kita sendiri Pak, itu belum jadi obsesi ya. Karena kalau obsesi kan secara nggak langsung kita menggebu-gebu kita dan kita mungkin baru sampai visi dan ambisi ya Pak ya. Oh seperti itu ya. Saya mau nambahkan satu hal. Itu kalau tadi kita merasa terbentur sesuatu di depan ya, lalu kita bingung dengan istilah kita mundur ya. Kalau ada orang yang bilang gini juga Pak, saya itu anaknya siapa sih? Kok sampai punya impian setinggi itu? Kok sampai saya harus misalkan kayak tadi disinggung dari keluarga yang kurang mampu terus punya ambisi, obsesi yang pengen punya lebih mampu atau lebih kaya Pak. Nyadaro diri gitu ada yang gini, nyadaro diri keluargamu itu kayak apa? Kok kamu punya visi seperti itu? Apakah gitu Pak? Apakah hal-hal seperti itu tuh bisa menghalangi orang punya obsesi enggak? Bisa, karena dia akhirnya sebenarnya itu ketakutan yang subjektif bukan objektif ya. Artinya subjektif itu kan belum tentu kamu tidak bisa melakukan, kecuali kalau kamu memang tidak bisa melakukan. Kamu udah punya talent itu ya, itu lain urusan. Tapi kalau hanya masalah kamu ini anaknya siapa sih, ya, kan belum tentu kita tidak bisa melakukan. Itu namanya ketakutan, kecemasan subjektif itu. Dan itu bisa menjadi penghalang, bisa itu.
Bisa itu. Untuk memperjelas para users Pak, berarti aspek keluarga itu apakah bisa menjadi yang paling besar dalam mempengaruhi obsesi seseorang? Betul. Jadi oleh karena itu pola asuh keluarga itu adalah memberikan kesempatan anak untuk eksplor sebesar-besarnya Iya. dan memberikan kesempatan anak untuk gagal. Sehingga dia nggak takut. Kadang-kadang kita sudah takut duluan kan gitu. Engkau ya apa berhasil, nggak berhasil ya seperti apa? Itu karena sudah latihannya begitu. Iya. Padahal mestinya harus dieksplor gitu. Orang dibiasakan untuk berani gagal. Bahwa kegagalan itu bukan suatu berarti kita hancur begitu. Jadi itu berawal dari bagaimana keluarga kita membentuk kita punya daya juang. Motivasi yang besar untuk berani bermimpi besar. Start dari keluarga ya Pak ya. Start dari keluarga. Jadi keluarga ini adalah poin yang utama ya sebenarnya membentuk kita ini supaya tidak salah punya paradigma tentang sesuatu hal yang akan dicapai. Kamu jangan takut salah sekarang. Nggak Betul. apa-apa. Tidak apa-apa. Betul. Dan belajarnya lagi kesalahan. Iya. Itu. Seringkali kan mindset kita berarti bahwa kegagalan itu hancur berarti kan. Tidak. Iya. Justru. Sudah nggak punya pengharapan lah. Sudah Betul, selesai. betul. Gagal terus ini aku sudahan. Karena jujur lingkungan sekitar itu banyak yang apa ya bahasanya itu kayak meremehkan kita. Justru kehadiran keluarga ini yang jadi sesuatu hal yang harusnya jadi motivasi kuat kita. Kalau kita gagal, kita bangkit lagi. Jangan takut gagal. Nah, cuma ini Pak, menyinggung soal keluarga ya Pak ya. Ini kan kita menyinggung gini. Kalau keluarganya sendiri sedang lagi diambang kehancuran, anak ini bertumbuhnya kan pasti berbeda ya Pak ya. Orang anak yang bertumbuh di keluarga yang lengkap, baik, mengasih perhatian yang cukup kepada anaknya, sama anak yang di broken home, maaf seperti itu kan tentu kan membuat anak ini, aduh, aku jangankan berpikir besar, aku mikirin orang tuaku ribut aja di rumah, nggak selesai-selesai. Nah, ini kan juga bakal mengganggu. Betul. Berikutnya juga ini Pak. Betul, sangat-sangat bisa menjadi faktor pengganggu. Ya, tapi belum tentu dia juga tidak punya kesempatan untuk berhasil. Ketika dia bertemu dengan satu lingkungan lain, lingkungan persekutuan gereja misalnya, atau lingkungan apa yang membuat dia nyaman dan aman dan dia lebih bisa percaya diri, dia berani gagal. Nah, itu akan membentuk dia explore mati-matian dan dia bisa dan dia bisa survive jadi rising star gitu. Rising star gitu. Nah, mulailah dari hal yang kecil. Seringkali kita gagal tuh karena kita merasa gagal lalu kita enggak mau bangkit karena kita udah kata orang Jawa tuh ujuk-ujuk visinya terlalu visi itu mesti di breakdown. Okay. Sampai menjadi sesuatu yang bisa kita capai, pegang. ya, Betul. Misalnya contoh ya. Ini ekstrim lah. Aku pingin punya visi, akan jadi obsesi punya 5 rumah. Satu rumah harga 1 M. Nah kan gitu. Kalau itu nggak di breakdown, kita stres. Dari mana caranya? Gitu di ya. breakdown, aku harus mulai punya penghasilan sekian. Aku harus menabung sekian. Itu mungkin langkah-langkah kecil ya Pak. Betul. Ya, untuk mencapai goals yang besar. Betul. Sehingga obsesi yang kita lakukan juga nggak merugikan orang lain. Betul. Tidak mengganggu stabilitas diri sendiri. Kadang-kadang kita mengejar terobsesi pada sesuatu sampai kita stres. Betul. Aduh, kayaknya aku salah nyusun goals. Jadinya obsesiku ini kayaknya terlampau ini deh, aku nggak punya waktu buat diriku sendiri, buat keluarga, buat teman dan lain-lain. Betul. Iya. Mulailah dari hal yang kecil kata Tuhan Yesus kan. Iya. Untuk mencapai ambisi atau untuk mencapai obsesi kita itu mulai dari hal yang kecil gitu. Gitu Yuders. Jadi satu langkah itu tetap harus diperlukan. Betul. Yang pasti harus melangkah. Betul. Jangan sampai punya obsesi tidak Gak pernah mau melangkah. Nah, betul Pak Agung. Ini yang susah. Berarti Nah, melangkah dulu dari hal yang paling sederhana yang bisa kita lakukan gitu. Nggak apa-apa gitu. Panjang lah waktunya gitu. Iya, mengutip ada kata-kata, saya jadi ingat ada kata-kata dulu ada mentor saya yang sering bilang, memang satu hari terasa lama 24 jam.
Tapi ketika 1 jam kamu breakdown jadi 60 menit, hal itu hanyalah 60 menit. Jika kamu merasa 60 menit terlalu lama, breakdown lagi. 1 menit hanyalah 60 detik. Betul. 60 detik hanyalah 60 detik. Jika kamu masih merasa lama 60 detik, breakdown lagi menjadi 1 detik. Apalah artinya 1 detik itu? Iya. Jika kamu mulai melangkah 1 detik demi 1 detik, lama-lama 1 Betul, hari satu- itu akan tercapai. Tercapai. Wah, ini Iya. keren ini. Ya, keren ini. Saya Keren jujur nih. saya baru dengar Ko Steven mengucapkan kata-kata bijak loh. Oh ya. Saya yang sering ketemu aja baru Kamu harus lebih sering lagi ketemu saya berarti ini Kayaknya- supaya sering dapat motivasi kata-kata bijak yang iya, lain. kayaknya Ko Steven ini diam-diam juga lulusan psikologi. Iya betul itu setuju itu. Iya, betul ya Betul. juga. Jadi bagaimana kita mesti mulai dari hal yang paling sederhana gitu. Ini kalau dari sudut pandang anak, ini kembali lagi ke topik yang tadi ya. Ke topik yang anak ini dibiarkan salah supaya berani berbuat sehingga nanti dia memiliki visi dan memiliki ambisi dan obsesi. Nah, ini saya agak menyeleweng sedikit, menyimpang sedikit dari topik. Kalau saya lihat dari sudut orang tua, ini Pak Agung ya. Ini tolong saya dikoreksi atau dibenarkan jika salah. Orang tua otomatis pengalaman lebih banyak daripada anaknya. Betul. Dan apa yang kesalahan yang mau dilakukan anak sebenarnya sometimes orang tua sudah melakukan kesalahan itu. Betul. Dan tahu sebenarnya anak ini tidak perlu mengalami jatuh yang sama dengan papanya atau mamanya lakukan kok. Jadi anak ini biasanya langsung di-cut. Jangan seperti itu, seperti ini loh. Jadi biar dia itu tidak sampai jatuh. Itu dari sudut pandang orang tua, Pak. Tapi apakah hal itu sebenarnya baik? Kalau tidak sampai protektif sebenarnya membiarkan begini. Karena kesalahan orang tua jadi tidak mungkin temanya sama tapi tetap setiap orang itu kegagalannya, kejatuhannya itu beda. Meskipun itu diantisipasi kayak apapun. Contoh ya. Seorang master karate lah ya. Dia menciptakan jurus dari pengalaman hidupnya sehingga dia menciptakan jurus-jurus yang terbaik, antisipasi kamu gini diajari gitu ya. Tapi setelah dia seorang murid diajari di dojo dengan perlengkapan yang kayak begitu sempurna, tetap dia harus turun gunung. Karena zamannya orang tua dengan zamannya anak udah beda. Dulu zamanku nggak ada laptop, zaman anak sekarang laptop, kan begitu. Jadi sesempurna kita memproteksi anak kita, nggak bisa kita memungkiri bahwa tetap ada perbedaan zaman, tuntutan zaman bagi anak kita yang dulu kita akhirnya nggak bisa antisipasi karena bukan zaman kita. Itu. Itu yang tadi aspek waktu itu ya Pak ya. Iya. Waktunya berbeda. Waktunya berbeda. Jadi menimbulkan obsesi yang nanti akan berbeda juga. betul. Jadi nggak apa-apa tapi intinya begini, protektifnya adalah misalnya anak pengen naik gitu, loncat-loncat. Jangan begini, jangan loncat-loncat ya, bukan begitu. Orang tua sudah belajar, pasti suatu saat akan jatuh, pengalamanku kok gitu ya. Iya. Tapi orang tua, kamu loncat-loncat deh, tidak apa-apa. Tapi saya akan di sampingnya dia. Begitu dia Sudah jatuh, kelihatan tak mau tangkep. jatuh. Tak tangkap. Kalaupun jatuh, aku udah siap obat merah, aku udah Ya. siap dokter. Jadi biarin dia mengalami kegagalan. Experience-nya biar semua dapat. Betul, experience-nya dia dapat. Sehingga nanti di kehidupan yang semakin sukar ini ya, kalau bahasa orang dulu waktu kita masih kecil, saya masih kecil kelihatannya gampang, tapi sekarang menghadapi suatu situasi kayak gini sukar, biar tangguh ya Pak ya, anak ini ya Pak ya. Betul, biar tangguh. Karena kan orang tuh kalau sudah ngalami kan beda pemaknaannya ya. Betul. Gitu. Makanya kalau kita belajar doktrin A, doktrin B itu kan sampai di sini. Tapi kita juga harus perlu berdoa sama Tuhan supaya doktrin ini menjadi bagian hidupku. Supaya benar-benar, oh iya benar ya doktrin ini. Oh iya benar pengajaran Alkitab ini, gitu kan. Kan begitu. Ya. Kita tahu Tuhan menyertai gitu kan. Ajaran Alkitab iya namanya ini. Tapi benar tak dalam hidupmu. Nah, beda kalau udah ngalami. Oke Jo, berarti aspek keluarga itu bisa pengaruh paling besar terutama di kita ya, Ya, benar. untuk bentuk obsesi ya. Terus Jo, ini tadi sempat disinggung orang yang dari keluarganya kurang mampu atau keluarganya kurang mampu secara materi ya. Ya. Nah, berarti itu sebenarnya istilahnya orang takut kan, takut miskin kan berarti Iya. ya istilahnya. Mental Berarti- takut ini ya apa ya? Istilahnya kalau saya rasa ini ketakutan ini hal yang istilahnya negatif. Oh ya. Ya. Kenapa hal yang negatif bisa malah membangun obsesi kita?
Gimana cara menyalurkan dari yang negatif ini jadi yang positif nantinya? Ya, soalnya kan memang sesuatu yang namanya ketakutan itu kan nilainya kan sudah orang mandangnya kan negatif Betul, ya. Negatif. Gimana sih kok korelasinya kok bisa sampai Ketakutan bisa menjadikan obsesi kita. Nah, nanti jangan-jangan obsesi kita ini negatif, Pak, gara-gara ketakutan yang negatif ini. iya. Seperti itu. Bisa nggak sih ketakutan-ketakutan ini nantinya akan mengubah pola kita terhadap terobsesi pada sesuatu hingga pada akhirnya hasilnya itu malah baik gitu loh Pak, atau gimana Pak? Bisa. Tiap orang dengan ketakutannya justru dia tidak melakukan apa-apa karena terbelenggu oleh ketakutan. Iya. Nggak bisa jalan akhirnya, wes Stuck ya? stuck, akhir takut, tidak mau melangkah gitu. Tapi justru ketakutan itu menjadi suatu peluang buat dia. Karena ada seorang ahli psikologi namanya Adler, dia mengatakan setiap manusia itu punya insting dari inferior menjadi superiority. Insting dari inferior menjadi superior itu dimiliki oleh manusia. Contoh, anak kalau sudah bisa jalan pasti pingin lari. Kalau sudah bisa lari pasti pingin apa? Lebih cepat lagi, nggak tahu lari kayak apa, mau pingin loncat lagi ya, bukan jalan. Tapi intinya begini, ahli psikologi mengatakan bahwa secara insting manusia itu punya satu dorongan untuk menjadi superioritas. Ketika dia terpuruk, inferior kan. Iya. Nah dia menjadi superior, dia ingin dihargai, dia menjadi orang yang terpandang. Nah ini akan menjadi suatu dorongan buat dia untuk justru memiliki ambisi untuk bagaimana dia mengatasi supaya nggak terus-menerus miskin tadi dan sebagainya. Berarti ketakutan pun tidak menghalangi kita untuk bisa berhasil di masa yang akan datang ya Pak ya. Bisa Dengan memiliki obsesi yang positif dalam obsesi yang artinya. positif. Bisa ketika dia memiliki menentukan dia memiliki obsesi yang positif. Tergantung sikapnya ya. Sikap Betul. apa yang dia bakal ambil ketika dia dihadapkan pada sebuah ketakutan itu tadi ya. Memilih untuk diam saja dan tidak melakukan apa-apa atau malah yang tadi Pak Agung. Seseorang itu biasanya karena suatu inspirasi. Oh. Dia terinspirasi kepada sesuatu. Ya, apapun itu. Ketika dia tidak memiliki inspirasi, maka dia tidak memiliki satu dorongan untuk bangkit. Aku ingat itu film Tai Chi gitu ya. Film Tai Chi kungfu ya. Si Jet Li yang Jet Li. kan itu sempat depresi itu Iya ya. betul. Nah, terus dia ke sawah, terus lihat ada sesuatu yang bertumbuh kan itu ya. Dia terinspirasi dan itu akhirnya dia bangkit lagi kan gitu. Nah, jadi setiap orang mungkin kalau si Jet Li tidak ketemu inspirasi dari alam itu, mungkin dia akan terpuruk terus. Nah, jadi inspirasi itu perlu bagi seorang sehingga dia mampu bangkit. Menjadi kalau orang lain bisa kenapa enggak gitu. Makanya kita perlu menjadi inspirasi bagi orang lain. Ya kita yang sudah berhasil harus menginspirasi orang lain supaya orang lain enggak terpuruk. Iya. Jadi PR-nya nggak cuma berhenti sampai di Berhasil. aku berhasil. Betul. Yang penting tapi lebih dari itu bagaimana kita bisa menjadi Menginspire. inspirasi Betul. buat orang-orang yang terpuruk juga mungkin ya. Iya. Yang lagi sedang mau survive ini aku butuh Betul. inspirasi, kita hadir di situ ya Pak. Betul. Ya, sesuai perintah Tuhan kita jadi garam bagi dunia ya. Ya Nah, kita jadi terang dan garam bagi dunia. iya. Betul. Oh, Wow. Minggu ini luar biasa ya. Ya Nah, minggu ini Dalam luar lagi ya. biasa. Dari aspek keluarga, aspek ketakutan. Wah, kita banyak-banyak belajar dari Pak Agung ini minggu ini. Ya, bicara nggak soal obsesi aja tapi sekalian belajar parenting loh. Ini membahas sampai keluarga loh. Kita mungkin yang mendengarkan ini ada bapak-bapak, ibu-ibu, nggak cuma youtuber saja mungkin ya. Kita belajar sama-sama untuk memiliki sikap yang baik menanggapi apa sih yang ada di belakang kita terkait obsesi ini. Nah, untuk menutup sesi yang kedua ini ya. Dikasih teaser dulu Jo, next week. Oh. Apa nih yang mau kita kira-kira Betul. apa yang mau kita pikir-pikirkan next week ini? Nah, sejauh ini sih aku baru kepikiran ini sih. Minggu depan itu kita kan akan membahas tentang when obsession itu control my life. Control my life. Kapan sih obsesi itu akan mengendalikan hidup kita? Jadi ya kita sudah belajar seri yang pertama, seri yang kedua hari ini, dan minggu depan sama-sama jangan sampai bolong ya. Kita harus hadir juga mendengarkan secara utuh. Itu kok minggu depan kita belajar tentang itu. Berarti itu ya
plus minusnya obsesi dalam hidup kita ya. Kapan ketika obsesi ini mengontrol hidup kita. Oke. Iya, betul. Nantikan ya Youters di minggu depan. Iya. Lebih dalam lagi tuh dari yang Benar. sekarang. Mungkin ada closing statement Pak Oke, makasih. dari sesi ini. Kita tadi sudah belajar bahwa obsesi itu bermula dari pola asuh keluarga ya. Iya. Maka penting bagi kita sebagai anggota keluarga untuk menjadi inspirasi satu dengan yang lain. Sehingga kita saling mendukung, sehingga satu keluarga itu akan menjadi satu pendidikan utama dan yang pertama bagi seorang anak yang bisa menjadi inspirasi bagi seorang anak untuk akhirnya dia berhasil dalam hidupnya. Kira-kira itu. Wow. Marilah kita sebagai keluarga ini menjadi inspirasi. Kita sebagai bapak, ayah, mari kita menjadi inspirasi bagi istri, bagi anak kita, dan sebagainya. Iya. Dari yang lingkup terkecil ya berarti ya Pak? Lingkup Dari terkecil, keluarga. keluarga. Oke, sekali lagi saya ngucapin terima kasih banyak Sama-sama, Pak Agung, sama-sama. sudah bersama-sama kita membahas tentang topik ini. Nantikan teman-teman di minggu-minggu yang akan datang tentunya dengan subtema yang juga nggak kalah seru ya, Ko Steven ya. Lebih dalam lagi tuh bisa jadinya. Iya, betul. Itu aja teman-teman. Sekali lagi kita ngucapin terima kasih banyak buat you, Pak Agung, pendengar-pendengar. juga thank you, Ya. Sama-sama. Ya. Sekali lagi kita mau pamit teman-teman. See you next week. Bye-bye, Bye-bye, Youters. Youters.